Bismillahirrahmanirrahim. Awalan yang saya hormati, di hadapan saya ada kakak saya, Ibu. Bagi saya beliau adalah pengganti dari orang tua kami. Yang saya hormati, masjid dan seluruh takmir Masjid Al-Arqam, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, ayahanda kami yang pagi ini rela duduk di luar, ibunda kami yang hari ini diberi kesempatan untuk duduk di depan, dan semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Rasulullah mengajarkan kita untuk menempelkan kalimat alhamdulillah pada dua keadaan. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sesuatu yang menggembirakan, sehat, putranya sehat, pekerjaannya lancar, rumahnya baik, kendaraannya baik, keadaan hidupnya baik, maka Rasulullah meminta kita untuk berkata, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan yang kedua, Rasulullah menempelkan kalimat hamdalah pada perkara-perkara yang kurang menyenangkan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Mungkin ada urusan yang Allah belum beri jalan keluar. Mungkin ada keluarga yang sedang diuji kehilangan. Meski demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka ayah bunda, apapun keadaan kita hari ini, karena syukur itu tidak pernah memberi syarat. Kalau baik semua baru bisa bersyukur. Tidak pernah Allah mengajarkan seperti itu. Tidak pernah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu. Khadijah radhiyallahu anha hidup bersama Rasulullah, diboikot oleh orang-orang kafir, hartanya digunakan untuk berjihad, suaminya dikatakan gila, suaminya dikatakan penyihir, suaminya dikatakan pembohong, hartanya diberikan semua kepada suaminya, meski kondisi kehidupannya tidak standar. Khadijah tetap bersyukur dan tidak kehilangan surga. Asiyah bintu Muzahim, perempuan yang diuji dengan suami yang luar biasa angkuhnya. Seorang suami yang berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, wahai Asiyah, akulah suamimu, Tuhanku. Seperti apa, Bu? Kita, suami kita berbicara keras sedikit saja, Masya Allah, lukanya begitu dalam. Ini suaminya ngaku Tuhan. Tapi apakah Asiyah kehilangan surganya? Tidak. Tetap mendapatkan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Maryam. Ketika perempuan ini diuji oleh Allah untuk mengandung anak tanpa didahului proses melahirkan dan disentuh laki-laki. Dibuli, dihina, diusir, dipinggirkan, dikata-katai. Kayak apa rasanya kita direndahkan saat ini? Seandainya semua anggota sosial media itu menghina kita. Tapi apakah Maryam kehilangan surganya? Tidak. Dan yang terakhir, Fatimah. Tangannya kapalan, Bu. Terus kalau ibu, bapak sekarang kapalan,
Berarti kita seperti apa insya Allah Bu? Mati. Tangannya kapal. Putrinya Rasulullah. Minta pembantu sama Rasulullah. Hidupnya pas-pasan. Tapi kata Rasulullah, wahai putriku, wahai anakku Ali, maukah kamu aku beri hadiah yang itu lebih baik daripada khadamah? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidurmu, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada yang engkau minta. Hidupnya kekurangan, tangannya kasar karena bekerja, tetapi Fatimah tidak pernah kehilangan syukurnya kepada Allah. Maka ibunda, apapun keadaan kita hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wahai malaikat, bahwa para calon ahli surga itu masuk ke dalam surga dengan cara berbondong-bondong. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita besok kita masuk surganya dengan cara apa? Berjamaah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berjamaah. Tapi jangan tenang-tenang. Di ayat yang lain Allah ngendika lagi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannami zumara. Dan kiring pula calon ahli neraka, calon-calon penghuni neraka dengan cara berbondong-bondong pula. Maka itu pilihan kita. Hari ini duduknya kita di masjid dalam rangka berjamaah menuju surga, atau hari ini kita duduk di masjid billah, namun kita dikiring oleh malaikat Allah bersama-sama masuk ke nerakanya Allah. Maka ibunda, kita tidak boleh asal masuk masjid. Kita tidak boleh masuk Masjid Al-Arqam ini dengan cara yang salah. Kita harus ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid beliau. Lalu beliau tiba-tiba berkata, wahai sahabatku, setelah ini akan datang seorang laki-laki dan dia terkonfirmasi menjadi ahli surga. Sahabat lalu bingung, ya apa dia? Sahabat-sahabat besar semuanya sudah duduk di tempat itu. Tapi Rasulullah mengatakan laki-laki itu calon penghuni surga. Maka sahabat saling toleh, siapa? 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 Ternyata datang seorang laki-laki dari kalangan Badui. Badui itu artinya dari desa. Diriwayatkan dalam hadis tersebut laki-laki ini ngempet sendal. Iya Bu, engkang ngempet sendal menika piyai kutha napa piyai desa Bu? Maaf, biasanya itu kebiasaan piyai karena jalannya becek kemudian jalannya di apa yang laki-laki ini lakukan? Sholat 2 rakaat, tak panjang-panjang amat rakaatnya, tak panjang-panjang amat zikirnya. Lalu laki-laki ini berlalu begitu saja. Hari kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, hari ini akan masuk lagi laki-laki dan dia terkonfirmasi calon penduduk ahli surga. Sahabat bertanya-tanya lagi, siapa gerangan laki-laki itu? Ternyata yang datang adalah laki-laki yang sama dengan keadaan yang sama, menenteng sendal diapit di bawah ketiaknya, lalu air wajahnya masih basah dengan air wudhu. Sahabat yang sama. Ia sholat, ia berdoa tak panjang-panjang, pergi. Mungkin kalau ada majelis gini, nggak ikut majelis kayak gini Bu. Beliau langsung pergi. Dan hari ketiga, Rasulullah berkata lagi, dia akan datang lagi. Siapa yang akan datang hari ketiga ini? Ternyata sahabat yang sama. Dia datang lagi sholat, lalu berlalu begitu saja. Seorang sahabat bernama Abdullah Amr bin Aus lalu penasaran. Siapa laki-laki ini? Tak dikenal namanya, tak besar namanya, tak harum ceritanya. Tapi kata Rasulullah, dia calon penghuni. Maka dia meminta izin kepada laki-laki itu. Wahai fulan, aku sedang punya masalah dengan bapakku. Bolehkah aku menginapmu di rumah? Bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Oh silahkan. Bahasa Wonosobonya monggo. Dengan senang hati. Lalu menginaplah Abdullah Amr bin As malam pertama. Kira-kira kalau ahli surga itu malam harinya digunakan untuk apa Bapak Ibu?
tahajud, baca Quran, zikir, baca buku, posting artikel, cari artikel. Semua yang baik-baik itu dilakukan. Ternyata laki-laki ini tidak didapati oleh Abdullah Amr bin As bangun salat tahajud. Oh, cara wong Wonosobo, Abdullah Amr bin As lalu berkata, oh itaen saya. Dajjal ngesuk bengi, tangi apa? Ditunggu malam kedua. Tak juga bangun sholat tahajud. Oh, mungkin capek. Kita tunggu hari ketiga. Hari ketiga tak juga bangun sholat tahajud, tak juga bangun membaca Al-Quran. Jadi tenang mawon nggih Bu, boten tahajud menika calon ahli. Bukan seperti itu cara memahami hadis ini. Tahajud saja belum tentu masuk, apalagi. Lalu beliau berkata, aku tidak mendapati sesuatu yang istimewa dari laki-laki ini. Kecuali ketika beliau ngelilir, beliau menyebut nama Allah. Lalu beliau berwudu untuk sholat subuh dan beliau mendirikan sholat subuh. Kalau ia berkata kepada laki-laki ini, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak punya masalah dengan bapakmu. Sesungguhnya aku tidak punya keperluan apapun. Selain aku ingin mengetahui apa sebenarnya amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa engkau akan dimasukkan ke dalam. Aku lihat 3 hari berlalu nggak ada yang spesial. Lalu laki-laki ini berkata, ya tidak ada yang istimewa. Saya ya seperti itu biasanya. Tapi wahai Abdullah Amr bin As, sesungguhnya aku selalu meminta tolong kepada Allah untuk terjaga hatiku dari hasad dan membenci sesama muslim saudaraku. Lalu Abdullah Amr bin As mantap. Oh, ini dia perbuatan yang membuat laki-laki ini masuk surga. Maka ibu masuk masjidlah, tapi keluarlah tanpa membawa hasad dan rasa benci kepada siapapun. Datanglah ke majelis taklim, tapi jangan pernah memiliki perasaan bahwa kita lebih baik, lebih alim, lebih tahu ilmu agama, derajat kita lebih tinggi lantaran kita pagi-pagi telah duduk di masjid ini. Keluarlah membawa hati yang tawadhu, membawa hati yang penyayang, membawa hati yang tidak pernah menyakiti, karena ahli masjid tidak boleh meninggalkan luka dakwah. Sholatnya rajin, tapi melukai hati orang lain. Datang taklimnya rajin, tapi melukai hati suami. Datang Ahad pagi Al-Arqam rajin, tapi melukai anak-anak dan keluarganya. Maka ibu, tidak boleh kita sembarang masuk masjid, kita tidak boleh sembarang berjamaah. Kita pastikan kita masuk masjid, keluar membawa hati yang bersih, membawa hati yang tawadhu, membawa hati yang tidak membenci, membawa hati yang penyayang kepada sesama manusia. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini baru mukadimah Bu. Pripun badhe sampai apa ini Bu? Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Rasulullah mengisahkan satu kisah sahabat yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan perang Mu'tah, apa Bu? Bedakan Mu'tah dengan Mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak. Mu'tah itu perang jauh yang pernah diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankannya. Rasulullah mengumumkan di hari Jumat, wahai kaumku, berkumpullah pagi hari di hari Jumat di medan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpulnya kapan waktunya Bu? Jumat pagi hari. Lalu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah. Siapa Bu? Nah, mungkin terakhir ada pertanyaan. Siapa namanya Bu? Nah, lalu Abdullah bin Rawahah, lah kader mangkate engko nyongpan sembayang jumuah dingin. Kan yang lain diminta kumpul pagi, tapi Abdullah bin Rawahah berpikir, lah kader urung kapan mangkat, nyong tak mangkat engko tak melu jumuahan. Lalu beliau sholat Jumat makmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai sholat Jumat, Rasulullah datang ke lapangan. Ketika Rasulullah mengabsen sahabatnya
Abdullah bin Rawahah baru datang. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Abdullah bin Rawahah, dari mana? Bukankah aku meminta kalian para pembesar-pembesar sahabat, mujahid-mujahid yang pangkas untuk berkumpul di waktu apa, Bu? Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ya Rasulullah, saya berharap saya sholat dulu supaya saya dapat pahala. Maka saya kemudian datang. Apa kata Rasulullah, Bu? Masya Allah. Wahai Abdullah bin Rawahah, jarakmu dengan jarak orang yang sudah kumpul pagi hari, jarak kebaikannya sejauh antara timur dan barat. Itulah jarak kita ketika kita ketinggalan perkara-perkara yang baik dari saudara-saudara kita. Yang lain ngaji, enggak ngaji, timur dan barat. Yang lain berangkat dengan tangannya membela sama Allah, jadi semennya, jadi tegelnya, jadi panti asuhannya, jadi masjidnya, jadi gaji gurunya, jadi gaji guru TPK-nya. Kita diam menggenggam tangan kita, timur dan barat derajat kita di sisi Allah dengan dia. Yang lain berzikir, yang lain duduk. Siapa yang ngajinya paling baik? Orang yang duduk pagi hari ini, duduk di Masjid Al-Arqam, lalu dia mengingat Allah. Maka ibunda, sebelum kita mulai, maka pastikan kita tidak ketinggalan apapun kebaikan-kebaikan yang ditawarkan di tempat kita. Supaya tidak jauh jarak kita antara orang-orang yang berbuat baik, seperti apa yang disampaikan Rasulullah kepada seorang sahabat bernama Alhamdulillah. Masuk kepada materi berbicara tentang hijrah. Sudah banyak ustadz di pengajian-pengajian yang lain menyampaikan tentang hijrah. Apa itu hijrah? Bagaimana caranya hijrah? Apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang hijrah? Kemarin di majelis taklim yang lain kami bahas, Bu. Kita tuh sering berdoa kepada Allah, ya Allah, adkhilnal jannata ma'al abrar. Sudahkah kita tahu? Kok kita berdoa kepada Allah, masukkan aku ke dalam surga? Memang kita sudah tahu surga itu apa? Kok kita pengen masuk? Lalu kita ceritakan bagaimana itu bidadari surga. Bagaimana suami kita kelak di surga. Setiap Jumat ditambah ketampanannya oleh Allah. Karena hari Jumat suami kita akan keluar dari kamar-kamar, tertiup angin dari utara, lalu wajahnya bertambah tampan. Lalu ketika beliau kembali menemui kita istrinya, beliau berkata, engkau pun istriku yang aku tinggalkan di rumah, engkau pun dikaruniakan wajah yang lebih cantik lagi, aroma yang lebih harum. Nek melebet, tuanku, nek motornya beruh. Oh, kita tahu kebaikan-kebaikan surga, kita jadi pengen masuk. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau berhijrah? Hijrah itu tidak sekedar pindah. Kalau pindah, bahasa Arabnya namanya al-intiqalu. Apa, Bu? Nah, mari kita ucapkan 3 kali. Al-intiqalu. Lagi. Kalau tidak pakai al, jadi intiqalun. Apa, Bu? Jadi kalau datang dari rumah, tindak ke Masjid Al-Arqam, nuwun sewu namung badhe pindah. Tapi Ibu jangan tersinggung, mboten nonton sing ngantuk enjing menika, Bu. Itu namanya intikal, pindah badan dari sofa rumah ke sofa karpet Masjid Al-Arqam. Tapi kalau kita dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, mau cari ilmu, mau belajar ayat-ayat Allah, itu namanya hijrah. Kalau kita pergi pengajian gak ingat Allah, cuman pengen meet up, cuman pengen ketemu, itu intikal. Tapi kalau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berbuat baik, itulah hijrah. Apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mau berhijrah, supaya kita pengen hijrah. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100. Surat apa, Bu? Ayat berapa, Bu? Kalau cari ayat Al-Quran dengan cari notifikasi WA lebih cepat mana, Bu? Alhamdulillah. Berarti mboten mung kula nggih, Bu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Waman yuhajir fi sabilillah. Barang siapa mau berhijrah di jalan Allah.
Dia mau berpindah dari rumahnya. Dia mau pindahkan uangnya. Dia mau pindahkan tenaganya dari ngurus keluarganya jadi ngurusi umat. Dia mau gunakan waktunya dari ngurusi kepentingan pribadi, dia gunakan waktunya untuk ngurusi umat. Ada masjid yang diurus, ada dakwah yang diurus, ada sekolah yang diurus, ada pengajian di ranting-ranting cabang yang diurus, ada sekolah yang diurus, ada panti asuhan yang diurus. Wa may yuhajir fi sabilillah. Uangnya dipindahkan dari ATM dipindahkan ke tembok, dipindahkan ke keramik, dipindahkan ke semen. Apa yang akan diberikan Allah? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Pahala pertama yang akan diberikan orang-orang yang mau memindahkan tenaganya, hartanya, waktunya. Allah akan memberikan tempat hijrah yang lebar, yang luas, lagi ke lapangan. Ibu milih pundi? Sogeh neng atine sempit, napa miskin neng atine jembar. Mboten nonton pilihan ketiga. Mboten pareng ngeyel, Bu. Kalaulah harta itu menjadi standar bagi kebahagiaan manusia, maka Qorunlah manusia paling bahagia di muka bumi. Kalau jabatan menjadi standar manusia itu hatinya jadi bahagia, Fir'aunlah orang yang paling bahagia di muka bumi. Kalau dengan mengaku Tuhan, kalau dengan menindas orang lain, maka Abraha, raja yang paling bahagia di muka bumi ini. Tapi tidak. Senang itu tidak sama dengan bahagia. Maka di TV banyak kita saksikan orang guyu-guyu, joget-joget. Bagaimana keadaan rumah tangganya? Bagaimana keadaan kehidupannya? Senang, tidak bahagia. Yang Allah maui buat kita semuanya, kamu hidupnya ayam, tenang. Hatta engkau diuji, dari lisanmu tetap keluar alhamdulillahi ala kulli. Tak kasih kelapangan hati. Lapang, saudaranya berbuat salah, kasih kelapangan hati, dimaklumi. Suaminya punya kekurangan, dikasih sama Allah hati yang lapang, memaklumi kekurangan suami kita. Anak kita diuji dengan sesuatu, lapang hati kita menerima ujian itu. Saya tampi ya Allah, karena saya yakin engkau telah berfirman, la yukallifullahu nafsan. Tidak ada mata yang tidak menangis di muka bumi ini, Bu. Ada orang tidak diuji dengan suaminya. Suaminya baik, solih, mungkin diuji di putranya. Suaminya baik, putranya baik, hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Hubungan dengan orang tuanya baik, suaminya baik, rumah tangga adiknya tidak baik. Semua baik-baik saja, ekonominya tidak baik. Ekonominya baik-baik saja, kesehatannya. Tidak ada mata yang tidak menangis karena diuji. Tidak ada mata yang sembab, mencoba menahan air mata, wajahnya tersenyum. Enggak ada. Semua punya tangisan dengan masalah masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi bayangkan, belum amal ini, Bu. Belum berjihad, Ibu. Duduk di majelis taklim saja hatinya bagaimana, Bu? Sejenak lupa tanggungan-tanggungan. Sejenak lupa anak yang menyakitkan hati. Sejenak lupa tetangga yang menyakiti hati. Sejenak lupa pasangan yang belum bisa memberikan kebahagiaan. Saking indahnya majelis taklim, Allah sampai memisalkan lewat lisan Rasulnya, ini loh taman surga. Masa ada orang yang milih piknik ke tempat lain daripada taman surga? Tak. Baru pindah fisiknya tok kita. Dari rumah ke masjid, Allah beri kelegaan yang luar biasa. Kalau setelah memberi itu rasanya coba bagaimana, Bu? Allah. Rasanya lega luar biasa. Sekarang nggak bisa memberi, tenaganya nggak bisa berangkat, ikut mendoakan saja Allah tuh kasih lega, Bu. Itu janjinya Allah. Maka hotel bintangnya orang iman bagi hatinya adalah majelis taklim. Hotel bintang 5-nya orang mukmin, orang hijrah dikasih ketenangan di majelis taklim. Kadang-kadang saking tenangnya sampai ngantuk. Tapi jamaah Al-Arqam nggak boleh tersinggung, nggak ada yang seperti itu. Yang kedua,
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang keluar dari rumahnya bertujuan untuk niat ngaji, niat nyekolah ke putra, niat nengok anak, niat ngajar kepada Allah dan Rasulnya tujuannya, tsumma yudrikuhul maut, lalu maut menjemput, faqad waqa'a, telah tetap pahalanya di sisi Allah. Diteruskan dengan ayatnya, sesungguhnya Allah lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya lagi mana. Allahu Akbar. Keluar Bu. Belum sampai medan jihadnya. Keluar. Tetapi di jalan keluarnya itu dia meninggal. Karena dia berjihad di sisi Allah. Maka Ibu, kalau kita mau melangkah, kata Imam Syafi'i, jangan langkahkan kakimu ke tempat yang engkau tidak mau nyawamu diambil di sana. Nah, Ibu-ibu Aisyah melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Sak terengi metal, kel-kel. Kamu mau kemana? Maaf, di sana ada joget-jogetnya. Mau nggak mati di sana? Nggak mau. Orang yang nggak pernah sholat sekalipun pengen mati dalam keadaan. Nah ini yang rajin sholat, rajin taklim, malah kakinya tindak ke tempat-tempat yang tidak dicintai Allah. Tanya dulu kakinya, kel mau kemana? Saya mau ikut itu tuh, ada acara tuh di sebelah sana kemarin. Agak rame. Mau kamu meninggal di sana? Enggak, mundur, jangan pergi. Samparan mau kemana? Mau ke Al-Arqam. Mau kamu meninggal di sana? Insya Allah. Almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Allah akan mengambil kita dalam keadaan kebiasaan kita sehari-hari. Biasanya ngaji, insya Allah. Minimal kita diambil Allah dan di dalam hati kita ada niat ngaji. Maka jangan pernah melangkah ke tempat yang kita tidak mau untuk meninggal di sana. Kemarin ada jamaah haji mau tindak, Mbak Eva kaki saya sakit. Jangan putus asa Bu, matur sama Allah. Samparannya ditepui, kel-kel. Sing manut nang kono ya, aja lara. Arep tak gowong ibadah. Maka insya Allah hari ini sebentar lagi jamaah haji Wonosobo akan kembali. Besok semoga giliran kita yang dinanti kembali dari Makkah Madinah. Hijrah dulu. Berjihad dulu di jalan Allah. Mbak Eva, tidak punya tabungan. Tidak punya simpanan. Usia juga sudah tidak memungkinkan untuk berangkat. Terkena aturan kemarin, banyak orang sepuh yang kemudian tapi pun kayaknya pun buatan nyanda. Abdullah bin Mubarak tertidur saat haji. Terbangun karena satu mimpi yang luar biasa. Di dalam mimpinya ia ditemui seorang malaikat yang berkata, wahai Abdullah bin Mubarak, semua jamaah haji yang berhaji bersamamu tahun ini tidak ada yang diterima haji. Entah karena bekalnya haram, entah karena kesombongan ketika berangkat ke tanah suci, entah karena ketika pulang ingin derajatnya diangkat lebih dari yang lain. Tapi malaikat yang lain berkata, ada satu orang, dia tinggal di Damaskus. Cari dia. Dia adalah orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bergegas Abdullah bin Mubarak pergi ke Damaskus mencari laki-laki ini. Dan ternyata laki-laki ini pekerjaannya adalah tukang sol sepatu. Apa Bu? Berapa gajinya? Berapa bayarannya? Wahai fulan, di dalam mimpiku aku dikabarkan bahwa engkau adalah salah satu orang yang diterima hajinya. Tukang sol sepatu ini kaget. Pripun? Wong kula mawon dereng nate teng Mekah. Kula mawon dereng nate teng Madinah. Angger nonton wong dongeng haji kula namung ya Allah Mekah, ya Allah Mekah, ya Allah Mekah. Tulis di kertas haji ya Allah. Tempel di dinding. Saya tempel pakai paku. Tulis umrah ya Allah. Sama Ustadz Pelik ya Allah. Saya berulang-ulang ini. Tempel di dinding. Punya cita-cita rumah, gambar dulu. Pengen rumah yang seperti apa? Tempel. Bismillah. Dunia. Aku belum pernah ke Mekah. Nek konten wong dongeng kaji kula namung ya Allah haji Mekah, haji Mekah, haji Mekah. Lalu apa yang membuatmu? Tidak ada yang spesial dalam kehidupanku kecuali suatu hari saat istriku sedang hamil,
mencium bau masakan yang luar biasa. Ibu kalau masak tongkol, tetangganya dikasih tongkol apa baunya? Nah, ibu kalau masak makanan, temannya dikasih foto atau makanannya? Kasih fotonya, Bu. Maka kemudian istrinya yang sedang hamil tuh meminta, Pak, mbok kula suwun ke nih kok tenggone nih kok masak enak tenan. Kemudian suaminya pergi, wahai Fulan, bolehkah aku meminta masakanmu? Tapi tetangganya berkata, pulang, makanan ini halal untukku, tapi haram untukmu. Loh kok bisa? Engkau tahu aku orang miskin? Aku tak dapat makan minggu ini. Lalu aku terpaksa. Ketika aku harus memberi makan istri dan anakku, aku hanya mendapati seekor bangkai. Lalu aku sembelih bangkai itu dan aku masak. Itulah masakan yang ada di hadapanmu. Ini halal untukku. Karena aku terdesak. Kalau aku nggak makan, aku mati. Tapi haram untukmu. Karena kamu punya kemampuan untuk mencari makan yang halal. Lalu laki-laki ini pulang. Mengambil uang yang ia niatkan untuk haji dan umroh. Ia berikan kepada saudaranya yang tidak bisa makan ini. Atas perbuatannya itu, ia tercatat sebagai orang yang haji mabrur. Maka Bu, rugi kalau nggak niat. Rugi kalau nggak punya tabungan haji dan umroh. Meskipun isinya 50.000. Rugi kalau kita nggak nulis kita mau berbuat apa. Rugi kalau di keluarga kita nggak pernah bincang sama suami kita. Gimana ya? Gimana ini Pak? Gimana ini Pak? Bocah-bocah kader wis mapan kabeh. Ayo, sing ono sudah tidak waktunya lagi kalau seusia kayaknya di depan simbah gitu ya Bu. Kemudian memasukkan gelang-gelang udah nggak waktunya lagi. Kalau sudah sepuh-sepuh seperti Ibu Kakung itu waktunya dilepaskan. Teruslah simbah gue kayak kene ora pantes. Yo copot bae karena gledakna nang Al-Arqam, karena gledakna nang Leksono sing agi bangun, gledakna nang Sepuran, gledakna nang Barung, gledakna nang Tien. Dilepas. Rugi kalau kita nggak punya perbincangan-perbincangan jihad di dalam keluarga kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Keluarga yang baik itu yang obrolannya bukan sesuk nek libur nang dia Pak. Tapi alhamdulillah gajinya sudah keluar. Berapa yang mau kita sedekahkan? Terus kalau mau bersedekah jangan langsung disedekahkan. Peluk suami kita. Bismillah. Ayah tambah rezekinya ya. Besok bisa bersedekah lebih banyak. Izin uang ini kita keluarkan untuk bersedekah. Masya Allah. Hari ini sudah cium tangan suami? Boten kagungan. Yang masih punya sudah Bu? Bapak yang tidak pergi dengan istrinya sudah cium istri Bu? Pripun. Yang ketiga kata Allah. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wi ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ceritanya Ashabul Kahfi. Ada pemuda, umumnya pemuda-pemuda sekarang itu Koreanan. Mana Mas Adnan ini? Koreanan, Ibu. Kalau dulu zamannya Ibu napa? Ngaku mawon, Bu, Indianan, ya, Bu. Tapi enggak, Bu. Ini tentang pemuda ini, Bu. Allah senang sama orang tua yang berbuat baik. Tapi maaf Bu, Allah lebih senang sama pemuda yang berbuat baik. Jadi kalau ada wartawan meliput kajian Ahad pagi Al-Arqam yang sepuh-sepuh ini nggak difoto Bu. Karena sudah semestinya, sudah sepuh itu senangnya. Maaf ini ada pitutur pakai Jawa. Maaf saya kalau kurang sopan. Yen sliramu tua rambutmu mulai putih. Iku pertondone sedelo meneh kowe kabeh bakal mulih. Mila nek pun sepuh napa-napa mboten pareng pamrih, Bu. Ngaji Lampun sepuh kok ngaji ben ingat semua kehidupan yang Allah pinjamkan kepada kita itu nyilih statusnya. Yang seliramu tua untukmu mulai ompong. Allah mematikan gigi kita sebelum nyawa kita. Allah mematikan syaraf kita. Makanya kalau bangun antang-antang ping pinten Bu? Sebelum nyawa kita.
Yen sliramu tua untuk memulai ompong, iku pertanda sedelo meneh kowe bakal mlebu neraka. Mila nek pun sepuh ampun sombong. Nanti amalnya semuanya jadi kobong gitu. Yen sliramu tua kulitmu mulai keriput, iku pertandane sedelo meneh kowe kabeh bakal mlebu luweng ciut. Mila nek pun sepuh ngendikane mboten pareng lacut. Bicaranya hanya doa, 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 cucuku, anakku, amitna ala husnil khotimah. Itu Bu. Jadi maaf, kalau sudah sepuh itu enggak masuk wartawan Bu. Karena sudah semestinya yang sepuh-sepuh ini senang ngaos, senang beramal. Kalau yang muda itu masih punya tenaga untuk bermaksiat. Nek ajeng gaya kan Mbak Eva gaya mawon nggih Bu. Apa ngagem badhe bulu mata anti badai kados bulu mata unta ngoten Bu. Apa ngagem sepatu sing jonjet dhuwur banget. Saya masih lebih pantas daripada Simba. Tapi apa kata Allah enggak senang sama pemuda yang berbuat maksiat, enggak senang. Tapi Allah lebih tidak senang lagi sama orang tua sudah sepuh kok masih berbuat. Nek ngagem celana patonah, pating pecotot mboten genah. Sing ngagem niku wong nom, Gusti Allah nggih sengit. Nek sing ngagem niku piyai mpun ra disimbah, Gusti Allah luwih sengit. Geting banget iki. Nek sing ngagem klambi niku mepet-mepet niku piyai enom. Nek sing joget-joget niku piyai enem. Allah benci. Tapi kalau yang joget-joget Ibu Aisyah. Niki NA. OTW Aisyah. Allah lebih benci. Maka ini ceritanya tentang pemuda. Pemuda Kahfi meninggalkan kenyamanan, meninggalkan masa mudanya, meninggalkan orang tua, meninggalkan keadaannya di perumahan. Lalu Allah meminta mereka berlindung ke dalam sebuah apa Bu? Gua. Ada 2 gua. Satu disebut dengan Ghar Hira, gua Hira. Pakainya gharun, apa Bu? Wau pindah bahasa Arabnya apa? Kelalen. Wau sahabat sing jaraknya jauh namanya siapa? Alhamdulillah. Gharun. Tapi surat gua di dalam surat yang ke-18 atau juz ke-18 itu namanya Al-Kahf. Ada ghar, ada kah. Kalau gua Hira itu pakai gharun. Tapi kalau gua Jati Jajar itu pakai kahfun. Apa bedanya? Ghar itu hanya cukup untuk berlindung 1-2 orang. Ibaratnya watu rada menjuluk ngeten niku ngandape iso ngiyup niku ghar. Tapi gua yang di dalam bisa kita tidur di dalamnya, bisa kita lalui, itu namanya kahfun. Lalu Allah meminta mereka tidur di sebuah gua. Dari spring bed ke gua. Dari istana ke makan seadanya. Hijrah. Lalu apa yang diberikan oleh Allah? Allah memberikan sebagian rahmatnya kepada pemuda ini. Wa yuhayyi lakum. Dan disiapkan oleh Allah min amrikum mirfaqa. Sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh urusan kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Inilah janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau disiapkan sama Allah. Tadi saya turun dari Garung itu ngeleng-ngeleng ibu berjilbab. Kalau ada yang jalan, saya mobilnya pelan. Kalau wajahnya wajah-wajah Al-Arqam, saya berhenti. Saya toleh yang pertama, bukan ini, saya bablas. Sampai di depan menjelang Krishna itu ada satu ibu yang dari jauh saja saya udah tahu. Bu Warisah. Langsung rating kiri, tik 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 tik, kata beliau, uang sudah di tangan. Ojek mungkin sebentar lagi lewat. Bis mungkin sebentar lagi lewat. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Disiapkan sama Allah kendaraan. Masya Allah. Itu kecil. Hari ini pripun carane ngaji nang Al-Arqam jam 6 anake prege. Allah, simbah nginep teng nginggil. Simbah nembe gerahkan nunggoni putune. Disiapkan sama Allah. Allahu Akbar. Lalu gimana caranya? 5 menit lagi kajian selesai. Jam 7 tet. Gimana caranya? Kan sudah diiming-imingi. Terus pripun caranya?
Kemudian Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Dan caranya, kalau pengen dapat yang 3 itu tadi, kamu harus jadi sebaik-baik umat. Dan kata khair, kuntum khairu ummah. Kalau ibu bilang, oh ibu kenal Mbak Eva, mungkin ibu bilang, oh Mbak Eva orang gini. Belum tentu ketika Mbak Eva pergi ke Jakarta, orang bilang yang sama. Tapi ini yang jamin Allah. Kuntum khairu ummah. Kamu akan jadi sebaik-baik ummah. Dan apa itu khair? Khair itu sedikitnya ada 3 makna. Yang pertama maknanya adalah perilaku. Maka caranya hari ini, kalau kita tadinya kalau bicara keras, tandanya orang berhijrah. Bicaranya pelan-pelan, volumenya kecil. Yang tadinya perilakunya kasar, kemarin kita kaji wanita-wanita yang dibenci Allah. Kita kaji beberapa nomor. Maka orang hijrah, khair itu perilakunya. Dari yang tadinya senangnya dangdutan, Ibu, saya senang dangdutan, Bu. Insya Allah mboten. Napa? Berubah perilakunya, itu khair yang pertama. Khair yang kedua, kata para ulama tafsir, khair itu hartanya. Dari yang tadinya nggak dipakai buat apa-apa, dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Perilakunya berubah, rekeningnya mulai dikurangi. Yang ketiga, ma'anfaqtum min khair. Khair itu digunakan untuk mengungkapkan harta. Yang ketiga, orang itu menyenangi perkara-perkara yang baik. Makanya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengerjakan, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi yang pertama, khairukum li ahli wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap pasangan dan anak-anaknya serta keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik perilakunya. Maka Ibu, kalau pengen dapat yang 3 tadi, caranya mulai hari ini perbaiki perilaku kita. Yang masuk rumah jarang salam. Yang masuk ke masjid, coba Ibu, oleh kanan kiri salaman pun kenal nopo dereng. Coba Ibu, saya tunggu 1 detik. Silakan oleh kanan kiri kenalan. Wong melbu mung masjid ka melbu bubar-bubar. Orang ngerti Bu sapa, Bu kae sih sapa? Ya cok neng Al-Arqam, Bu. Tapi alhamdulillah Ibu. Jadi pastikan malaikat itu kenal kita. Jadi kalau ahli Al-Arqam itu, malaikat itu udah tahu. Oh, Ibu ini senangnya duduk di depan pojok rati kiri, rati sandaran, rati. Nah, tuh malaikat itu udah tahu. Tapi ada orang yang gak pernah datang ke majelis taklim manapun. Malaikat tuh bingung. Iki sapa ya? Cok teko, cok ora. Cok ketok, cok ora. Yang urung mati apal. Absennya langsung turun. Berubah perilakunya. Dari yang gak seneng salaman jadi salaman. Gak seneng nyapa jadi nyapa. Gak seneng menghargai orang di chatting jadi seneng mereka. Perilakunya berubah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan perubahan perilaku kita adalah suami kita nomor 1. Sebelum orang lain merasakan perubahan dalam diri kita, suami kita juga. Yang kedua apa Bu? 2 menit lagi. Nek weruh jam niku pun wedos. Apalagi kalau mau ceramah, Ustazah, waktunya hanya 1/4 jam. Batin saya mau jawab. 2 Bu. Pastikan kalau pengen dapat yang 3 itu harta kita. Mobil yang tadinya nggak pernah buat jemput orang ngaji, ayo. Motor yang nggak pernah diajak ngaji, ayo. Dalem sing mboten nate dileboni wong, karpete apik, sofane apik, yang ora tau dilenggahi wong, ora tau nggo jihad, ora tau nggo ngaji. Boten sagongan, Bu. Besok karpet itu ndak bersaksi. Tapi ada orang rumahnya sederhana digunakan untuk ngaji, barang-barangnya besok bersaksi. Maka gunakan harta kita, mulai kurangi rekening-rekening itu. Bu, kalau Ibu nyimpen rekening banyak-banyak, Ibu setorian, besok rekeningnya buat siapa? Nah, cara Mbah Mut,
Geleman temen nukok deke. Engko angger nyong mati nyong orang gawa deke sing kesenengan kan Bu. Nek ibu iken duwe ya tak nggo amal ibu, nek perlu deke menehi ben ibu tak amale tambah ora gak nggo deke. Pindah. Pola penggunaan harta kita itu dipindah. Yang terakhir, pastikan kita cinta kepada kebaikan-kebaikan. Ada ngaji, seneng. Ada orang ngapal Quran, seneng. Ada orang mau berjihad, seneng. Ada mau jambore sarkokan dan apa itu, seneng. Ibu-ibu dimintai sayur, ibu dimintai bantuan, seneng. Nah, lalu tantangannya, apakah kalau kamu sudah berhijrah langsung dapat 3 itu? Enggak. Am hasibtum. Apakah kamu mengira kalau sudah ke masjid, sudah tahajud, sudah ngaji, sudah hijrah, sudah amal, kamu akan mendapatkan 3-tiganya itu? No, kata Allah. Kecuali engkau bersungguh-sungguh dan sabar. Karena jadi orang baik itu butuh sabar. Karena jadi orang ngalah itu butuh sabar. Karena jadi orang sabar itu butuh sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Demikian Ibunda, semoga kajian kita pagi hari ini mendatangkan manfaat kepada yang berbicara lebih dahulu sebelum yang mendengarkan. Ya Allah, andai pagi hari ini ada yang masuk ke masjid ini membawa beban tentang keluarganya, maka keluarkan mereka dengan rasa ringan darimu ya Allah. Kalau ada ayahanda, ibunda, saudara kami yang masuk ruangan ini ya Allah, membawa beban ekonomi, rezekinya sulit ya Allah, mau bayar sekolah anak belum ada ya Allah, mau melunasi hutang belum ada ya Allah, keluarkan mereka dalam keadaan mereka mendapatkan jalan keluar darimu ya Allah. Kalau ada di antara saudara kami yang duduk pagi hari ini di masjid kami, lalu engkau mengujinya dengan penyakit, yang dengan penyakit itu beliau takut kematian, takut meninggalkan anak-anak yang dicintainya. Keluarkan dari masjid ini ya Allah dan berikan beliau kesembuhan. Ya Allah, siapapun yang membawa beban ringankanlah, yang membawa kesulitan mudahkanlah, yang membawa kesengsaraan bahagiakanlah, yang membawa kesempitan lapangkanlah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah suami-suami dan anak-anak yang terlahir dari rahim kami, suami dan anak-anak yang menyejukkan hati dan mata kami, dan jadikanlah anak-anak dan suami kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan perkumpulan kami setiap Ahad pagi di masjid ini ya Allah, perkumpulan yang akan membuat kami dibondong-bondongkan oleh malaikatmu ke dalam surgamu. Dan keluarkan kami dari masjid ini tanpa membawa ujub, sombong, riya, merasa lebih baik, merasa lebih alim, merasa lebih banyak sedekahnya. Kecuali kami keluar dari masjid ini dalam keadaan kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.